Halo teman-teman, kembali lagi ke materi mengenai vektor. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang apa kemarin? Kemarin itu tentang resultan sama selisih dan yang rumus sinus. Sekarang kita belajar mengenai penguraian vektor. Nah, kalau kemarin itu kan kasusnya ada dua vektor ya teman-teman, membentuk sudut. Sekarang satu vektor ini kita lihat vektor itu ternyata bisa diuraikan terhadap sumbu X atau horizontal atau terhadap sumbu Y atau vertikalnya. Nah, komponen tersebut bisa menjadi komponen X dan Y yang saling tegak lurus dan memiliki resultan dengan arah yang merupakan vektor yang terurai itu sendiri. Maksudnya gimana, Bu? Kita langsung lihat ke penggambarannya, teman-teman. Semisal ibu punya sumbu X dan sumbu Y. Nah, ternyata ada satu vektor terbentuk di sini. Vektor itu dinamakan sebagai vektor F. Vektor F ini bisa diuraikan terhadap sumbu X dan Y. Kalau terhadap sumbu X seperti ini, dia dinamakan sebagai Fx. Kalau terhadap sumbu Y seperti ini, yang sejajar seperti ini, itu dinamakan sebagai Fy. Nah, kamu buat garis-garis penghubungnya, teman-teman. Nah, antara bidang ini sama F, itu dia membentuk sudut sebesar theta, teman-teman. Terus, rumus dari Fx sama Fy itu bisa kamu tuliskan sebagai F kali cos theta dan Fy itu sama dengan F sin theta. Kok bisa gitu, Bu? Kalau kita pakai konsep sederhana, kamu bisa perhatikan. Fx itu berada di dekat theta. Kalau dia berdekatan dengan theta seperti ini, kamu bisa pakai cos theta. Tapi kalau berjauhan, kamu bisa pakai sin theta. Loh Bu, tapi kan ini posisinya, vektornya itu membentuk sudut lancip. Nah, kalau dia tegak lurus, gimana cara kita menentukan dia pakai cos atau sin? Nah, sekarang kita pakai tinjauan yang sama kayak sebelumnya. Sebelumnya kan kita tinjaunya ke tetanya. Nah, sekarang kamu tinjau dari tetanya, teman-teman. Kan ini cos theta. Cos theta itu kan rumusnya samping bagi miring. Nah, cos theta itu sampingnya tetanya itu yang mana? Yang ini kan, yang fx. Nah, yang bagian miringnya yang ini. Nah, miringnya ini kan kita tulis sebagai F karena dia milik vektor F. Berarti Fx dibagi F. Oh, berarti cos theta sama dengan Fx bagi F. Berarti bolehkah ini dipindah ruas? Boleh. Jadi Fx-nya disendirikan sama dengan cos theta-nya dikali F. Jadi asal muasal F cos theta itu asalnya dari situ. Nah, nanti kalau kamu bingung menentukan cos theta mana sin theta mana, kamu tinjau aja dari tetanya. Kamu mau cari sin tetanya ya berarti depan dibagi miring. Kalau mau cari cos tetanya berarti cos theta itu kan samping bagi miring. Nanti sampingnya theta mana, miringnya mana. Terus kalau yang sin theta, teman-teman. Sin theta itu kan depan bagi miring, teman-teman. Nah, tetanya mana? Tetanya ini. Terus depannya sebelah mana? Depannya ini. Nah, garis penghubung ini itu sejajar sama garis FY. Jadi kan ini proyeksi dari FY kan. Nah, berarti kamu bisa tulis depannya itu FY, terus dibagi sama miring. Miringnya itu milik F ini, teman-teman. Jadi sin theta bisa ditulis sebagai FY bagi F. Lalu dipindah ruas, FY-nya sama dengan F dikali sin theta. Nah, sekarang tan theta. Tan theta itu kan depan bagi samping. Tan theta itu kan depan bagi samping, teman-teman. Depan bagi samping. Nah, depannya theta itu FY. Sampingnya theta itu FX. Berarti FY dibagi FX itu sama dengan arcus X. FY dibagi FX itu sama dengan tan tetanya. Nah, biasanya tan teta itu rumus tan teta itu digunakan untuk mencari sudut atau arah. Nah, kalau yang sebelumnya kan terbentuknya dari dua vektor kayak gini, teman-teman. Nah, masalahnya ini kan kita tinjaunya dari satu vektor yang diuraikan menjadi vektor fx sama vektor fy atau kalau misal diganti huruf lain nanti terhadap x sama terhadap y ya pokoknya. Nah, berarti kita nggak bisa pakai rumus ini lagi karena tinjauan kita berubah. Jadi kita pakainya kan terhadap yang terhadap theta yang terbentuk oleh terhadap theta yang terbentuk oleh vektornya tadi yang satu vektor tok itu. Nah, berarti tan thetamu
ini digunakan untuk mencari arah atau sudutnya. Berarti nanti kamu nulisnya theta sama dengan akes tangan FY dibagi FE, depan dibagi samping. Kesamaan ini digunakan untuk menentukan arah vektor. Hasilnya berupa derajat. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Misal, ada contoh soal kayak gini, teman-teman. Ini dua kasus yang berbeda. Kalau di soal kamu suruh cari fx dan fy, tapi sudah diketahui theta sama F-nya atau vektor F-nya berarti kamu masukkan saja. Kan tadi udah jelasin kenapa dapat cos, kenapa dapat sin. Kamu tinggal pakai rumusnya aja. F, X sama dengan F dikali cos theta sama F-Y-nya itu F dikali sin theta. Nah, sekarang kamu masukin angka-angkanya. Fx itu F-nya 30 Newton, cos theta-nya cos 60 derajat, hasilnya setengah. Berarti 30 Newton kali setengah, 15 Newton. FY-nya sekarang 30 Newton dikali sin 60 derajat. Sin 60 derajat setengah akar 3. 30 Newton kali setengah akar 3 hasilnya 15 akar 3 Newton. Nah sekarang kalau soalnya diubah. Misalnya yang diketahui FY sama FX-nya sama kayak ini. Hasil ini yang diketahui. 15 akar 3, Fx-nya 15 Newton, sudutnya 60 derajat. Terus kamu suruh cari F-nya. Padahal di sini F-nya 30 Newton, di sini suruh cari. Sama nggak teman-teman kira-kira hasilnya nanti? Sama. Pembuktiannya gimana, Bu? Gini, kalau kita tadi di rumus Fx sama Fy, rumusnya pakai ini, sekarang kamu pakai yang satunya. Kalau kita suruh mencari resultan. F itu sama dengan akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Nanti kalau misalnya adanya 3 vektor ya berarti F eh, nanti kalau adanya 3 vektor atau 2 vektor nanti kamu bisa sesuaikan. Misalnya nanti Ibu habisnya kasih contoh dulu yang pas ketika dia tidak tidak hanya terdiri atas 1 vektor teman-teman. Ini misalnya yang tadi kan kita kembali ke kasus yang tadi dulu. Kan kalau yang tadi kan dia 1 vektor. Terus habis itu kamu disuruh cari F-nya. Kalau tadi udah ketemu F, X, F, Y dari tapi yang diketahui F-nya, sekarang F-nya dicari tapi F, X, F, Y-nya diketahui. Apakah hasilnya akan sama 30 Newton? Sama. Jadi kan rumusnya akar F, X kuadrat tambah F, Y kuadrat. Berarti akar 15 derajat, 15 Newton ini dikuadratkan ditambah 15 akar 3 Newton dikuadratkan di akar dihitung 225 ditambah 225 kali 3. Ingat kalau dia kuadrat berarti 15 ke akar 3-nya ini 15 kali 15 dulu terus akar 3 kali akar 3. 15 kali 15 225 akar 3 kali akar 3 3. Terus baru dikalikan 225 kali 3. Nah, jadi akarnya itu sama dengan F-nya itu sama dengan akar 225 tambah 675. Hasilnya akar 900. Akar 900 itu 30 Newton. Jadi benar ya, kalau misal kamu cari Fx, Fy-nya, F-nya diketahui, kamu pakai rumus ini. Kalau Fx, Fy-nya diketahui tapi F-nya nggak diketahui, berarti kamu pakai rumus ini. Nah, sekarang kalau tadi kan Ibu menjelaskannya dia terbentuk dari 1 vektor, teman-teman. Fx, ada Fx, ada Fy. Sekarang gimana kalau dia terdiri atas 3 vektor, teman-teman. Jadi di sumbu X, Y ini ada 3 vektor. Sekarang kamu perhatikan, ini sumbu X positif, Y positif, X negatif, Y negatif. Nah, kamu lihat yang vektor pertama. Vektor pertama ini kalau diuraikan terhadap sumbu X sama sumbu Y berarti Fx1, Fy1. Kalau yang vektor kedua berarti ini Fy kedua, ini Fx yang kedua juga. Terus yang ketiga, diperhatikan yang ketiga. Kalau yang pertama sama kedua itu dia bisa membentuk terhadap sumbu X sama sumbu Y, kamu lihat yang vektor ketiga ini dia tepat di sumbu Y, teman-teman. Y negatif. Nah, kalau dia tepat di sumbu kayak gini, teman-teman, kamu nggak perlu memikirkan kosnya, teman-teman. Maksudnya gimana, Bu? Jadi dia nanti dikurangkannya sama sesama di sumbu Y-nya saja. Jadi dia nggak perlu diuraikan ke sumbu X. Kenapa nggak perlu diuraikan ke sumbu X? Karena dia tidak membentuk garis di sini yang bisa diuraikan ke sumbu X. Dia cuma tepat di sumbu Y, teman-teman. Jadi karena dia tepat di sumbu Y, dia nggak akan membentuk komponen di sumbu X gitu maksud Ibu. Nah,
Kan ini ada fx1, ada fx2, fy1, fy2, ada fy3 atau f3-nya doang. Nah, berarti kamu harus kelompokkan dulu yang fx mana, fy mana. Nah, sigma fx itu berarti terdiri atas fx1 sama fx2. Fx3-nya nggak ada, soalnya dia nggak ngebentuk tuh di sini. Dia cuma tepat di sumbu Y. Nah, berarti fx1 tambah fx2. Berarti fx1 di sini dia f1 kali cos theta ditambah F2-nya di sini berarti dikali F2 cos theta. Terus sigma Fx-nya sama dengan 5 kali cos 37 derajat. Dilihat, ini beda loh derajatnya. Yang sini 37, yang sini 53. Yang punyanya F1 37, F2 53. Cos 37 derajat, terus ditambah. Nah, ini dilihat tandanya. Loh, kok minus? Kan ini di sumbu X, teman-teman. Sumbu X yang sebelah sini itu positif, yang sebelah sana negatif. Berarti yang Fx kedua itu dia tandanya jadi negatif. Terus udah tinggal dihitung aja, dihasilkan 5 Newton dikali 4 per 5, dikurangi 2 Newton dikali 3 per 5, diperoleh 4 Newton dikurangi 1,2 Newton, hasilnya 2,8 Newton. Nah sekarang kita hitung ya FY-nya. Kalau tadi Fx udah dihitung, sekarang bagian sumbu Y. Sumbu Y ada terdiri dari sumbu Y yang pertama, F pertama, sumbu Y F kedua, sama sumbu Y yang F ketiga. Berarti FY1 tambah FY2 ditambah F3. Kamu bisa tulis FY3 atau F3 aja. Nah, berarti F1 kali sin theta, F2 kali sin theta ditambah F3. Kalau FY yang pertama, dia itu berada di sumbu Y positif. Yang kedua, itu dia disumbu Y positif juga. Kalau yang ketiga, dia membentuk diuraikannya terhadap sumbu Y yang negatif. Berarti nanti yang F3-nya ditanda minus. Terus tinggal dihitung saja 5 Newton dikali sin 37 derajat 3 per 5. Ditambah 2 Newton dikali sin 53 derajat 4 per 5 dikurangi 6 Newton. Hasilnya minus 1,4 Newton. Nah, kalau kamu cuma disuruh cari Fx dan Fy-nya saja, kamu bisa berhenti sampai sini. Tapi, kalau kamu disuruh cari resultannya, berarti kamu harus sampai sini, teman-teman. F sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Jadi, itu gabungan dari Fx1 sama 2, Fy-nya gabungan dari 1, 2, sama 3. Terus tinggal diakar, kan tadi udah dapat hasilnya 2,8 Newton kuadrat ditambah minus 1,4 Newton kuadrat. Minus kali minus nanti positif. Jadi 7,84 ditambah 1,96 akar 9,8 kira-kira hasilnya 3,13 Newton. Nah, ini ada latihan vektor, teman-teman. Bisa kalian screenshot. Nanti kalian buat latihan sendiri bagaimana konsep yang udah Ibu ajarkan ini. Apakah kalian masih bingung atau enggak? Kalian bisa coba untuk mengaplikasikannya di soal-soal ini. Jadi ada 4 soal. Nah, yang ini, soal keempat ini, sin 240 sama cos 240 ini, kamu pakai yang penjelasan sebelumnya, yang Ibu menjelaskan mengenai kuadran. Coba kamu hitung sendiri. Kalau kamu bisa menentukan ini, insya Allah berarti selanjutnya bisa.